Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran yang keempat dengan muatan PPKN dan IPS. Mari disiapkan alat tulisnya. Jika nanti hal-hal yang penting, kalian bisa langsung mencatat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Ya. Yang pertama kita akan masuk pada muatan PPKN. Di hadapan kalian ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar sampah ditaruh di tempat sampah. Kemudian yang kedua dan ketiga ini gambar tertib lalu lintas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar ini? Ya, tentunya sangat nyaman ya. Jika lingkungan kita ini bersih, kemudian masyarakatnya tertib, itu kita akan menjadi nyaman. Ya. Kebersihan dan ketertiban itu dapat tercipta jika masyarakat menjalankan peraturan dengan tanggung jawab. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Apa akibatnya? Bila anggota masyarakat ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya, jika tidak ada tanggung jawab di masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Berikut masalah yang akan muncul ya. Yang pertama adalah sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Hal ini selain tidak membuat indah dalam lingkungan, ini juga tidak menjadi lingkungan kita sehat, kemudian bisa juga menyebabkan tersumbatnya aliran air dan akan mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian kali atau sungai yang kotor tidak hanya disebabkan oleh masyarakat yang buang sampah sembarangan, yang ini tentunya masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya, bisa juga disebabkan oleh adanya pabrik yang membuang limbah di sungai. Hal ini tentunya akan merusak ekosistem yang ada di dalam air. Kemudian yang selanjutnya, bangunan liar. Bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Misalnya membangun rumah atau tempat tinggal itu di dalam kolong-kolong jembatan. Kemudian kemacetan lalu lintas. Ini juga salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Ini banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajiban untuk menaati aturan lalu lintas. Jadi ini beberapa masalah sosial yang muncul, di antaranya adalah sampah, kemudian kali atau sungai kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Jadi ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Hal tersebut dapat memunculkan permasalahan sosial ya. Di sini ada 2 anak yang sedang istirahat. Menawarkan kue ya. Jadi Andi menawarkan kue kepada Made yang untuk dinikmati bersama, hasil dari pemberian oleh-oleh dari tetangganya, atau ini oleh-oleh dari tetangganya. Kemudian Made ternyata sudah tahu kalau ini adalah namanya bolu meranti dari Medan. Rasanya tentunya enak sekali, ya kan? Bagi kalian yang sudah melaksanakan, yang sudah merasakan, iya.
Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan. Berbagai usaha makanan khas suatu daerah itu dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena juga makanan khasnya. Berikut contoh makanan khas kota di Indonesia. Yang pertama, bakpia berasal dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, kemudian bika Ambon dari Sumatera Utara, serabi Solo dari Solo, kue sagu dari Papua, keripik apel dari Malang, lumpia dari Semarang, lamang dari Sumatera Barat. Dan kita di Pacitan ini juga ada makanan khas yang biasanya menjadi unggulan di kota kita, ya. Ini contohnya 12 kuliner yang ada di Pacitan, yang ini hanya beberapa contoh saja ya yang saya sampaikan, tapi ini yang familiar dan biasanya sangat dikenal oleh masyarakat. Ada tiwul, kemudian ini ada tiwul, soto, tiwul, kemudian ini ada sale anggur, ada tahu tuna, kemudian jenang, kemudian nasi berkat atau nasi godong jati, kemudian ada kalaan ya. Ini ada cenil, ada kolong, kemudian juga ada tahu tek ya. Tahu ya, kupat tahu maksudnya. Dan juga ada pecelan ya. Jadi ini contoh khas yang ada di Pacitan. Dan yang bisa dibuat oleh-oleh biasanya berupa makanan yang kering. Contohnya adalah tahu tuna maupun sale anggur. Dan ini ada jenang, juga ada kolong. Ini contoh makanan khas di Pacitan. Usaha di bidang makanan khas daerah ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Mungkin demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga membantu kalian untuk bisa memahaminya. Terima kasih. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.